Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kasus molekular docking pada mata kuliah pemodelan kimia yang diampu oleh dosen Dr. Rarnat Syafrizayanti. Saya Falsya Mutia Rahmah dengan NIM 2110413029. Pada molekular docking kali ini menggunakan reseptor MET tirosin kinase dan ligan uji capmatinib. Latar belakang, capmatinib merupakan inhibitor selektif dari MET tirosin kinase. MET atau mesenchymal epithelial transition tirosin kinase merupakan reseptor tirosin kinase yang berperan penting dalam proliferasi, migrasi, dan invasivitas sel. Aktivasi abnormal dari MET ini dapat menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Beberapa jenis kanker menunjukkan mutasi atau amplifikasi gen MET yang mengakibatkan aktivitas konstitutif dari reseptor MET, berkontribusi terhadap perkembangan dan progresi kanker. Misalnya, mutasi MET pada kanker paru-paru non-sel kecil atau NSCLC. Kanker paru-paru non-sel kecil ini merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Perkembangan dalam terapi target telah memberikan harapan baru dan pengobatan berbagai mutasi genetik yang terlibat dalam kanker. MET ini merupakan protein kogen yang terlibat dalam berbagai tumor padat. Dan dysregulasi pada NSCLC ini dapat muncul sebagai mutasi MET exon 14 skipping. Untuk mengatasi dysregulasi ini, berbagai inhibitor MET tirosin kinase telah dikembangkan. Capmatinib berinteraksi dengan situs aktif pada MET tirosin kinase yang menghambat aktivitas kinasi dan mengganggu transduksi sinyal yang mendorong pertumbuhan sel kanker. Penggunaan capmatinib dalam simulasi docking dengan reseptor MET tirosin kinase sebagai target didorong oleh perannya yang signifikan dalam onkogenesis dan pentingnya pemahaman interaksi molekuler untuk desain obat yang lebih baik. MET tirosin kinase reseptor merupakan target yang sangat penting untuk docking dan pengembangan obat karena perannya yang vital dalam proses biologis normal dan patologis, terutama dalam kanker. Keberhasilan inhibitor MET dalam uji klinis membuktikan validitasnya sebagai target terapi. Ini semua menjadikan MET sebagai target yang menarik dan relevan dalam desain dan pengembangan obat, termasuk dalam studi docking. Pentingnya redocking sebelum docking menggunakan ligan alami. Redocking merupakan proses menempatkan kembali ligan atau molekul kecil ke dalam situs aktif protein untuk memverifikasi akurasi dan konsistensi dari model docking. Redocking ini penting dilakukan yang pertama karena penyesuaian parameter. Proses redocking memungkinkan penyesuaian parameter docking agar sesuai dengan sistem tertentu. Dengan mengetahui parameter yang optimal, kita dapat meningkatkan keakuratan prediksi interaksi ligan protein. Yang kedua, untuk pemahaman interaksi kunci. Redocking membantu dalam mengidentifikasi dan memahami interaksi kunci antara ligan dan residu di situs aktif protein. Hal ini penting untuk memastikan bahwa metode docking yang digunakan mampu menangkap interaksi penting tersebut, seperti ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahan sistematis. Dengan melakukan redocking, kita mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan sistematis dalam setup atau parameter docking yang mungkin ada. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil docking yang didapatkan nanti adalah benar dan tidak bias. Ini merupakan proses pengerjaan redocking yang dimulai dengan set preference, lalu mengubah file reseptor dan ligan alami ke dalam bentuk file PDB-QT. Selanjutnya diatur grid box, disesuaikan dengan ukuran ligannya. Dan file disimpan dalam file grid. Setelah itu dilakukan output vina-config, lalu file dibuka, dan menambahkan dua kalimat di bawah seperti pada slide.
Selanjutnya dilakukan run Autodoc-Vina. Bisa terlihat pada slide bintang-bintang yang berjalan merupakan Autodoc-Vina yang sedang berjalan. Setelah proses redocking, dilakukan proses docking, yaitu dengan menempatkan ligand uji capmatinib ke reseptor, sehingga nantinya dapat diketahui orientasi optimal dari ligand saat berikatan dengan situs aktif dari molekul. Ini merupakan proses pengerjaan molekular docking dengan ligand uji. Pengerjaan molekular docking ini sama pengerjaannya dengan proses redocking tadi. Hanya saja pada proses redocking menggunakan reseptor dan ligand alami, sedangkan pada proses docking menggunakan file reseptor dengan ligand uji. Hal yang sama yaitu mengubah file reseptor dan ligand uji menjadi bentuk PDB-QT. Selanjutnya diatur grid box sesuai dengan ukuran pada saat redocking tadi. Lalu output Vina config. Dan hal yang sama dilakukan dengan penambahan 2 kalimat di bawah seperti pada slide. Selanjutnya bisa di-run Autodoc-Vina. Bisa dilihat bintang-bintang yang berjalan menunjukkan proses sedang berlangsung. Ini merupakan hasil scoring dari redocking dan proses docking. Ini merupakan hasil scoring redocking dengan nilai afinitas tertingginya yaitu minus 10,2 kilokalori per mol. Sedangkan pada hasil scoring docking memiliki nilai afinitas minus 7,2 kilokalori per mol. Untuk docking score yang lebih negatif atau yang lebih rendah menunjukkan afinitas pengikatan yang lebih tinggi, yang menandakan interaksinya lebih stabil. Sehingga antara hasil scoring redocking dan proses docking tadi dapat disimpulkan bahwa interaksi ligand alami dengan reseptor lebih stabil daripada interaksi antara reseptor dengan ligand uji. Selanjutnya ini merupakan visualisasi interaksi di PyMol. Merupakan interaksi dengan ligand alami, sedangkan ini adalah hasil dari interaksi dengan ligand uji. Selanjutnya, visualisasi dengan Lickplot. Ini merupakan visualisasi interaksi reseptor dengan ligand alami, sedangkan yang ini merupakan visualisasi Lickplot interaksi reseptor dengan ligand uji. Bisa dilihat, simbol ini merupakan simbol yang menunjukkan adanya interaksi non-ligand pada hidrofobik kontak. Nah, bisa dilihat pada interaksi reseptor dengan ligand alami ini memiliki 11 hidrofobik kontak, sedangkan pada interaksi reseptor dengan ligand uji ini memiliki 14 hidrofobik kontak. Jenis interaksi yang dihasilkan dan hubungannya dengan afinitas pengikatan. Pada proses redocking antara reseptor dengan ligand alami, jenis interaksi yang dihasilkan yaitu ada 11 kontak hidrofobik, sedangkan pada proses docking itu ada jenis interaksi yang dihasilkan itu 14 hidrofobik kontak. Dengan docking score yang diperoleh pada proses redocking yaitu minus 10,2 kilokalori per mol, sedangkan pada proses docking diperoleh minus 7,2 kilokalori per mol. Jadi pada proses redocking dan docking ini sama-sama menghasilkan kontak hidrofobik. Docking score yang lebih rendah atau yang lebih negatif itu menunjukkan afinitas pengikatan yang lebih tinggi yang menandakan interaksi yang lebih stabil. Jadi dalam hal ini afinitas pengikatan yang lebih tinggi ini ditunjukkan oleh interaksi reseptor dengan ligand alami, yaitu dengan docking score-nya yaitu minus 10,2 kilokalori per mol.